Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Selasa 16 September 2025. Sari berita penting. Komisi 2 DPR Tebo gelar RDP soal pemutusan kemitraan Koperasi Tujuan Murni dengan PT Tebo Indah. Berita kedua. Desa Pulau Jelmu memanas, warga resmi laporkan kepala desa Khojim ke Kejari Tebo. Berita ketiga. Tanah Datar dapat kucuran dana 17 miliar rupiah untuk optimasi lahan sawah. Berita selengkapnya. Berita kedua. Warga desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi akhirnya meluapkan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan kepala desa Khojim. Mereka menilai sang kepala desa tidak lagi memprioritaskan kepentingan masyarakat. Senin 15 September 2025, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Pulau Jelmu mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kejari Tebo untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam realisasi alokasi dana desa ADD dan dana desa DD. Laporan masyarakat diterima langsung oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejari Tebo, lengkap dengan paraf tanda tangan tanda terima dan stempel resmi tertanggal 15 September 2025. Hal ini menjadi bukti bahwa aduan warga Pulau Jelmu telah resmi masuk ke meja penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Dukungan terhadap laporan tersebut juga datang dari berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh pemuda yang turut hadir membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk solidaritas. Solidaritas Aliansi Masyarakat Desa Pulau Jelmu, Feni Wahyudi, menegaskan bahwa laporan itu bukan sekedar isu, melainkan hasil dari pengumpulan data lapangan yang menunjukkan indikasi kuat adanya penyimpangan. Masyarakat meminta Kejaksaan Negeri Tebo memeriksa realisasi ADD dan DD Desa Pulau Jelmu dari tahun 2021 hingga 2025. Ada 12 poin yang dugaan penyimpangan yang kami lampirkan. Baiklah, kedatangan kami di sini ingin menyampaikan atau melaporkan beberapa dugaan penyalahgunaan wewenang dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo Ulu. Beberapa yang ingin kami laporkan atau yang ingin kami adukan itu ada 12 poin. Dari 2021 mulai beliau menjabat sampai 2025 tahun sekarang ini. Dari 12 poin yang ingin kami sampaikan tadi, salah satunya kami ingin melaporkan beberapa dugaan mengenai sarana prasarana pembangunan lapangan bola kaki di Desa Pulau Jelmu yang menelan anggaran nyampe 70 juta. Padahal kalau kita logikan staking cuma 8 juta. Dan tuh penyewaan alat berat untuk pembuatan paret mungkin per jamnya 900.000. Nah, ngapa nyampe menelan anggaran sampai 70 juta? Itu salah satunya. Yang kedua mungkin pelaporan kami mengenai pembangunan jalan usaha tani. Jalan usaha tani yang masyarakat ketahui pembangunan tersebut tidak layak atau membahayakan masyarakat kami. Karena pembangunan tersebut tidak sesuai dengan bestek atau tidak sesuai dengan RAP yang ada di pembangunan tersebut. Berapa panjang jalan perumpatan itu? Ada kurang lebih 200 meter yang dicor. Itu pembangunan tersebut ada kenopi. Kenopi itu tidak sesuai dengan pondasi bawah. Itu pun menurut keterangan masyarakat tidak berbehel. Jadi kalau seandainya mobil truk atau yang lewat bisa istilahnya bisa rusak, bisa membahayakan yang melewati jalan tersebut. Selain anggaran berapa untuk pembangunan jalan perumpatan ini? 86 juta. Selain kita mengadukan ke kejaksaan, kemana lagi? Rencananya insya Allah kami akan melaporkan ke Polres Tebo, ke PMD, ke DPRD Tebo,
dan instansi yang terkait dengan wewenang dana desa tersebut. Pembangunan mereka kades itu telah diketahui BPD dengan masyarakat setempat sebelumnya atau memang langsung saja atau gimana? Memang diketahui, tapi istilahnya itu tidak transparan dalam dalam kita pelaksanaannya. Oke. Kalau masyarakat tahu tapi tidak transparan. Jadi Bang Toto, dugaan penyimpangannya berapa duit? Kalau penyimpangannya kami tidak merincikan tidak keseluruhannya tidak kami rincikan, tapi ada 12 poin di situ. Mungkin kalau di total mungkin belum sempat kami menotalnya. Tapi ada 12 poin itu intinya. Ini kan permintaan masyarakat kan ini melaporkan KPH nih. Nah, terus apa keinginan masyarakat apa nih terhadap kades ini? Ya cepat minta diaudit, minta kejaksaan yang terkait dengan dana desa itu turun ke desa Pulau Jelmu untuk melihat pelaksanaan pembangunan yang sudah dibangun oleh kepala desa kami. Kita sudah kantongi bukti-bukti dugaan penyelewengan itu, Bang. Mudah-mudahan ada. Allah ada. Oke, siapa nama kita, Bang? Nama kita? Penny Wahyudi Sebagai? Sekretaris Aliansi Masyarakat Desa Pulau Jelmu. Oke. Ujar Feni kepada media, dugaan penyimpangan tersebut cukup bervariasi mulai dari pekerjaan fiktif, pemeliharaan jalan usaha tani atau jalan ke kebun senilai 13,6 juta rupiah, proyek jaringan komunikasi desa atau jaringan internet yang nilainya mencapai belasan juta, hingga dana penanggulangan bencana banjir senilai 41 juta rupiah yang dinilai masyarakat tidak sesuai dengan realisasi. Tak hanya itu, dana stunting atau dana bantuan untuk kekerdilan anak, bantuan pupuk, hingga pembangunan sarana olahraga juga ikut disorot karena dianggap tidak transparan dan berpotensi merugikan negara. Aliansi masyarakat juga menyoroti adanya dugaan praktik suap dalam proses penjaringan perangkat desa. Selain itu, proyek pembangunan jalan usaha tani dan gapura desa yang masing-masing menelan anggaran puluhan juta rupiah diduga menjadi mark up dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Semua poin ini menurut masyarakat harus diaudit agar jelas penggunaan dana desa, anggaran dana desa yang bersumber dari uang negara. Puncak kekecewaan warga tercermin dalam tuntutan mereka agar Kejari Tebu segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dan transparan. Kami tidak ingin lagi ada permainan dalam penggunaan dana desa. Uang negara harus benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir orang, tegas salah seorang tokoh masyarakat yang ikut melaporkan. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Pulau Jelmu, Khojim, belum dapat dikonfirmasi. Upaya awak media untuk menghubungi melalui pesan WhatsApp hanya berstatus centang biru, sementara panggilan telepon juga tidak direspon. Kondisi ini semakin memperkuat tanda tanya publik terkait kebenaran laporan masyarakat yang kini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Tebu. Sumber berita Portal Tebu. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.